Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa qala aidan innallaha yuqidu kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirati. Jemaah salat maghrib Masjid Siratul Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang penuh berkah ini Allah kembali menghimpun kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba, selaku seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu agama. Dan sebagaimana apresiasi dari pertanyaan di pekan yang lalu, ada jamaah yang menanyakan tanda-tanda orang munafik. Alhamdulillah atas izin Allah SWT saya mengumpulkan dari sekitar 4 kitab ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala. Yang pertama, tanda-tanda munafik diambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari nomor 50 dan Imam Muslim nomor 33 dari kitab Aridot Al-Ahwazi halaman 5 nomor 308. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Jika ia berbicara ia dusta. Kalau bahasa Pontianak dia apa? Bual ya. Ya, kalau dia ngomong bual. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Jika ia berjanji, ia ingkar janji, enggak tepat janjinya. Ya, bukan karena lupa, karena sengaja. Gitu ya. Tanda yang ketiga, wa idza tu'mina khana. Jika ia diberi amanah, dia sudah menyanggupi, ya, sudah menyanggupi amanah, sudah menyanggupi jabatan, ya. Namun ia khianat, menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan wewenang, ya. Atau dia tidak menjalankan kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Ya. Berdasarkan hadis ini, tanda orang munafik ada 3. Ya. Kemudian di kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama dari India, tanda munafik yang keempat di kitab tersebut di halaman 254. Kitab ini sudah saya bacakan 1 tahun lebih di Masjid Al-Furqon Jalan Paris 2 setiap Senin pada maghrib. Ya, ini iklan ya, iklan pengajian. Tanda munafik yang keempat yaitu mencintai orang kafir, membenci atau menolak orang yang beriman. Hadisnya panjang sekali, saya ringkas. Ini pun sudah panjang juga ya, sudah diringkas masih panjang.
Jadi latar belakang munculnya seorang munafik di Madinah yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya bagus Pak, namanya Abdullah, tapi munafik. Abdullah itu artinya apa? Hamba Allah, bagus artinya. Tapi dia munafik Pak. Ya. Abdullah anaknya Ubay, cucunya Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Di situ salah ketik ya, mata saya lagi ada gangguan, kacamata saya masih di bengkel, di optik, belum direparasi. Beliau ini adalah seorang pedagang emas dari Yahudi. Ya, diceritakan ada seorang pedagang emas dari Yahudi dari suku Bani Koinuko. Ya, di Madinah ini mengganggu seorang muslimah wanita Arab yang beragama Islam, diganggu sampai jilbabnya terbuka, sampai kelihatan auratnya, sampai muslimah ini berteriak. Ya. Kemudian ada seorang muslim yang marah melihat saudari seimannya diganggu, lalu dinasihati orang Yahudi tersebut, namun tidak mau minta maaf, tidak mau tobat, malah mengajak duel, lawan satu sampai terjadi perkelahian. Ya. Karena laki-laki muslim tadi mempertahankan diri, membela diri dari serangan Yahudi tersebut. Ya. Apabila tidak membela diri, dia yang mati. Ya, dia berhasil mempertahankan diri dan si Yahudi tersebut mati. Ya, mungkin tinju-tinjuan gitu ya, sampai kena organ dalamnya. Ya, mati, biasanya muntah darah gitu ya. Karena si Yahudi tadi mati, satu pasar itu isinya para pedagang Yahudi Bani Koinuko mengeroyok muslim tadi yang membela saudarinya muslimah yang dibuka auratnya, dan ternyata wafat, tidak tertolong. Gimana satu pasar mengeroyok satu orang? Ya nggak sanggup lah ya, kecuali di film-film saja. Ini nyata, nggak mungkin sanggup satu pasar mengeroyok satu orang. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tentu saja marah pada tempatnya, marah terpuji. Bagaimana tidak marah? Seorang muslimah yang menutup aurat dipaksa kerudungnya diambil, bahkan sampai seorang muslim yang membelanya dibunuh beramai-ramai. Ya. Berita ini sampai kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memutuskan Yahudi dari suku Bani Koinuko diusir dari Madinah. Kisah ringkasnya, wahina idin qoma Abdullah bin Ubay ibn Salul biduri nifaqihi fa'alaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasdura anhum al-afwa. Ketika Rasulullah sudah memutuskan karena sudah mengganggu seorang muslimah, bahkan membunuh seorang muslim, usir dari Madinah. Keputusan ini sudah final berdasarkan wahyu. Abdullah bin Ubay bin Salul gak terima dengan keputusan Rasulullah SAW. Jadi kelihatan sekali ini sifat munafiknya. Ya. Dan bersikeras atau ngotot meminta agar Rasulullah memberikan pengampunan kepada Yahudi Bani Koinuko. Direkam oleh para ahli sejarah. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Ya Muhammad." Bayangkan, dari cara ngomongnya aja kelihatan. "Ya Muhammad." Ya, para sahabat gak ada yang berani langsung nyebut nama KTP, gak ada yang berani. Para sahabat itu kalau panggil Rasulullah, "Ya Rasulullah." Atau nama panggilan akrabnya, ada yang tahu? Apa nama panggilan akrab Rasulullah? "Ya Abul Qasim." Ya, karena beliau punya anak namanya Qasim. Para sahabat gak ada yang berani. "Ya Muhammad," gak sopan.
Kita aja kalau punya tetangga, nyebut tetangga kita biasanya pakai pak gitu ya, pak atau bu gitu ya. Jarang yang langsung pakai nama KTP ya. Ya Muhammad ahsin fi mawali wa kana banu Qainuqa khulafa al-Khazraj ya. Wahai Muhammad, perlakukanlah dengan baik para sepupu aku, bahasa Arabnya mawali, yaitu Bainuqa, merupakan sekutu bagi suku Khazraj yang ada di Madinah ya. Jadi nggak terima dengan keputusan Rasulullah SAW ya, tidak senang ya, kepada Rasulullah, padahal dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa'abtu alaihi Rasulullah SAW fakarra ibnu Ubay maqalatahu fa'arada anhu. Rasulullah diam, tidak mendengarkan ocehan seorang Abdullah bin Ubay bin Salul, ya tokoh munafik Madinah, mengulur-ulur sampai Abdullah bin Ubay bin Salul mengulang-ulang perkataannya tadi, ya Muhammad ahsin fi mawali, ya Muhammad ahsin fi mawali, terus menerus. Wahai Muhammad, perlakukanlah dengan baik sepupu aku Banu Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, terus menerus. Fa adkhala yadahu fi jaybi dar'ihi faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilni wa ghadaba hatta ra'ahu li wajhi dulalan. Saking ngotoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak senang dengan kebetulan Rasulullah, lebih mencintai orang-orang Yahudi, sampai memasukkan tangannya ke dalam saku perisai Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, arsilni, lepaskan tanganmu dariku. Ya, sampai beliau marah. Rasulullah itu kan wajahnya putih kulitnya, jadi kalau marah darah mengumpul di wajah, jadi kayak gelap gitu ya. Itu tandanya marah, gitu ya. Bahasa Arabnya ra'au li wajhi dzulalan. Ya. Summa qala, lalu kemudian Rasulullah setelah sekian kali Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terima dengan keputusan Rasulullah SAW dan lebih mencintai orang Yahudi yang telah mengganggu seorang muslimah dan membunuh seorang muslim. Rasulullah mengatakan, wahai hak arsilni, celaka kamu wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, arsilni, lepaskan tanganmu dariku ya. Walakinnal munafiqu madu ala israrih, tetapi si munafik ini tetap ngotot tangannya dimasukkan ke dalam saku perisai Rasulullah SAW ya. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, la wallahi la ursiluka hatta tahtusina bimawali arba'amiatin hasirin wa salasamiatin dari'in qad mana'uni minal ahmari wal aswadi. Demi Allah, aku tidak akan melepaskan tanganku darimu kecuali atau sampai engkau memperlakukan sepupuku, yaitu sekutuku Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, dengan baik sejumlah 400 tentara tanpa baju pengaman dan 300 orang berperisai telah melindungi aku dari orang-orang kulit merah dan kulit hitam. Tahsuluhum fi ghalatin wahidatin, apakah engkau Muhammad akan membunuh Yahudi Bani Qainuqa dalam satu hari saja? Ya, ngomong seperti itu. Ya, padahal Rasulullah tidak akan membunuh, hanya mengusir saja. Kan dari bahasanya kelihatan. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya menolak keputusan Rasulullah SAW, lebih mencintai Yahudi Bani Qainuqa. Beda dengan seorang muslim, ketika ada keputusan Allah dan Rasulnya datang, apa jawabannya? Sami'na wa ta'na, jangan menolak. Nah ini menolak. Inni wallahi imru'un ahsha ad-dawa'ira
demi Allah Muhammad, aku takut kalau mereka Yahudi Bani Qainuqa akan melakukan balas dendam. Justru malah nakut-nakuti Rasulullah. Ya. Wa amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal munafiqa alladzi lam yakun madha ala idhari islami illa nahwi sahrin wahidin fahasbin amalahu bil husna. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat menahan marah, walaupun ditentang keputusan beliau oleh seorang Yahudi, seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat sebulan yang lalu, baru masuk Islam, baru menampakkan keislamannya sebulan yang lalu. Rasulullah memperlakukan munafik ini dengan baik. Lalu kemudian fawahabahum lahu wa amarahum an yukhriju minal madinati wala yujabiruhu biha fa kharaju ila adru'atin asyam fa killu an labathu fiha hatta halaka aktsaru. Beliau menyerahkan Yahudi Bani Qainuqa, ya, Bani Qainuqa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, silakan kamu bawa, ya, satu kampung Yahudi Bani Qainuqa yang sudah mengganggu seorang muslimah dan membunuh secara beramai-ramai seorang muslim, agar keluar dari Madinah. Silakan kamu antar keluar pintu Madinah. Tidak boleh mereka berdampingkan hidup dengan aku di Madinah, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka terusir dari Madinah sampai ke pinggiran Syam. Syam itu kalau sekarang Suriah. Dan mereka di sana mayoritas mati, ya, karena ya kehausan atau kelaparan, tidak ada yang ngasih makan dan seterusnya. Ya. Ini adalah kisah seorang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kitabnya cukup tebal, ya, sekitar 500-an halaman, ya. Kemudian berikutnya tanda munafik yang kelima, diambil dari kitab Sarhu Usuli Sunnati lil Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab ini insyaallah akan dibahas kembali di Masjid Al-Mukhlisin, Jalan Ampera, Komplek Ari Karya Indah 7, ya, samping Royal Mart kalau nggak salah, ya, tempatnya Pak Solihin, Pak Ismail mungkin kenalnya, ya. Di halaman 223 sampai dengan 225 di situ disebutkan fal munafiqu ta'rifuhu, munafik itu adalah huwallazi yudhirul islama wa yubtinul kufra. Munafik itu adalah orang yang memperlihatkan Islam, luarnya Islam, namun hatinya menyembunyikan kekafiran. Ya, jadi dulu waktu Rasulullah hidup, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik ini tahu kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat itu akan ditagih setiap bulan jizyah, uang keamanan, ya, pajak lah kalau sekarang. Sementara orang-orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang tadinya kafir yang masuk Islam, tidak ditarik sepeser pun. Ini indahnya negara Islam. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada pajak, yang ada zakat. Ya. Nah, orang-orang munafik ini tahu kalau nggak masuk Islam nanti ditagih jizyah, nggak mau rugi. Ya udahlah masuk Islam aja, tapi pura-pura. Sekedar supaya dia tidak ditagih jizyah. Ya. Ini di kitab Sarhu Usuli Sunnah dijelaskan secara detail. Ya. Jadi mereka pura-pura masuk Islam. Jadi ketika Islam kuat, ya mereka menyembunyikan kekafiran. Ketika Islam lemah, mereka langsung menyatakan diri mereka adalah kafir.
Ya. Di antara dalilnya adalah Al-Baqarah ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Allah langsung menurunkan ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang hidup di Madinah sekedar karena tidak mau membayar uang keamanan. Ya, kalau masuk Islam kan nggak perlu ditarik, ya gitu. Ya. Wa kanu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa kana raisuhum Abdullah ibnu Ubay bin Salul, dan pemimpin orang munafik yang tinggal di Madinah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian tanda munafik yang keberapa berikutnya? Ke-6. Ya, masih di kitab yang sama, Syarh Ushul Sunnah dari Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Al-Imam Syafi'i. Ya, beliau menulis kitab Ushul Sunnah, pokok-pokok ajaran agama Islam. Munafik adalah orang yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa min awsafihim al-khada'u, tanda orang munafik al-khada'u, yaitu melakukan penipuan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Kemudian tanda munafik yang ke-7, munafik itu adalah wa min awsafihim annahum, orang yang mengaku beriman di depan orang-orang yang beriman, namun di hadapan orang-orang kafir memperlihatkan kekafiran. Bahkan terus terang mengaku sebagai pendukung orang kafir. Ya, dalilnya Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka orang munafik berjumpa dengan orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Ya. Adharul iman, memperlihatkan keimanan di depan orang-orang yang beriman, berpura-pura. Mereka ikut sholat bersama Rasulullah, jadi makmumnya Rasulullah, bahkan ikut berjihad, tapi cuma pura-pura. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Namun ketika mereka menyendiri, ya, bersama dengan para pemimpin mereka, ya, setan-setan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang munafik, mereka berkata, atau dengan orang kafir, ya, inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kalian. Ya. Kemudian yang ke-8, masih di ayat yang sama, munafik itu adalah orang yang suka mengolok-olok orang-orang yang beriman. Nah, ini hati-hati ya, jangan sampai kita mengolok-olok atau menghina saudara seiman, khawatir nanti jatuh kepada kemunafikan. Ya, orang-orang munafik direkam oleh Al-Quran. Mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini hanyalah mengolok-olok. Ya, mengolok-olok siapa? Orang-orang yang beriman. Berikutnya tanda munafik yang ke berapa? Tadi 8 sudah ya? Apa kebanyakan? Ke-9. Ya, 9. Munafik itu suka menghina dengan mengatakan keimanan itu kebodohan. Ya. Dan mencela mukmin dengan sebutan orang yang bodoh. Wa min awsafihim annahum yusammuna al-imana safahan wa yasifuna al-mu'minina bisafhi wa minha istija'uhum bil mu'minin. Ya, jadi ciri munafik yang ke-9 yaitu suka
mengatakan iman itu, yang beriman itu perbuatan yang bodoh, ya, dan mencela orang-orang mukmin itu orang-orang yang bodoh. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana orang lain telah beriman, orang-orang munafik menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang picik akalnya, seperti orang-orang yang bodoh itu beriman. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang picik akalnya, tetapi mereka tidak sadar, tidak tahu. Masih di kitab yang sama, tanda munafik yang ke-10, munafik itu orang yang malas sholat. Ya, makanya kita sebagai orang tua, sejak dari kecil anak itu harus sudah dibiasakan sholat. Walaupun mungkin kadang sholat kadang enggak, ya. Di bawah umur 7 tahun itu harus sering dilatih. Umur 7 tahun harus sudah diajarkan. Kalau sampai 10 tahun enggak mau, ya dikasih pukulan, sekedar untuk mendisiplinkan, ya, tidak sampai melukai. Itu ada cara-caranya, ya. Dibiasakan sejak kecil. Kalau masih ribut di masjid, ya jangan dibawa ke masjid, ya. Kalau sudah besar sedikit, masih bisa diatur, dibawa ke masjid, ya, dilatih. Siapa yang berkewajiban? Ibunya atau ayahnya? Ayahnya, ya, ayahnya berkewajiban berdasarkan surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Disebutkan dalam kitab Raqaizu fi Tarbiyatil Abna, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan ayat tersebut, alimu wa adibu, ajarkanlah anakmu ilmu agama dan ajarkan akhlak. Alimu wa adibu. Jadi tugas seorang ayah adalah mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya. Ya, kalau tidak melaksanakan tugas tersebut bagaimana? Ya berdosa. Ya berdosa. Tanda munafik yang ke-10 tadi sudah dijelaskan, yaitu malas sholat. Kalau mau sholat karena riya dan sedikit berzikir kepada Allah, ya, sedikit mengingat Allah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Apabila orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas. Jadi kalau di depan Rasulullah mereka sholat, kalau Rasulullah nggak ada mereka nggak sholat. Ya. Kalau Rasulullah sebagai pemimpin, jadi di dalam negeri Islam itu pemimpin negara sekaligus memimpin sholat berjamaah 5 waktu. Ya, jadi kalau Rasulullah keluar dari kota Madinah, Rasulullah akan menunjuk wakilnya untuk memimpin sholat 5 waktu. Jadi idealnya setiap masjid itu yang imam itu adalah pemimpin di daerah tersebut. Entah itu mungkin camat, ya, atau Pak RW, idealnya begitu. Ya. Syukur-syukur presiden itu menjadi imam sholat di Masjid Istiqlal, masjid ibu kota. Ya. Kalau mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanda munafik yang ke-11. Ya. Munafik di zaman Nabi malas menghadiri sholat berjamaah. Itu salah ketik, ya. Di situ tulisannya malan. Ya. Yang benar malas menghadiri sholat jamaah, khususnya sholat jamaah Isya dan sholat subuh. Ya. Jadi kalau kita tidak mau disebut munafik oleh Rasulullah, usahakanlah sholat jamaah subuh bagi laki-laki dan Isya. Ya, karena ini di zaman Nabi menjadi ciri orang munafik.
Ya. Dalilnya adalah asqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat jamaah yang paling berat bagi munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Seandainya mereka tahu keutamaan di dalamnya, pasti mereka akan mendatanginya, akan menghadiri salat berjamaah subuh dan isya. Seandainya mereka tahu, mereka pasti akan datang walaupun harus merangkak. Seandainya nggak mampu jalan, dia akan merangkak. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Imam Muslim nomor 651. Bahkan ada sebuah hadis ancaman Rasulullah SAW, laqad hamamtu an amirah bisolati fatuqamu summa amira rajulan wa yusalli bin nasi summa antaliku ma'i birijalin ma'ahum hazuma min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa ahriqu alaihim buyutahum bin nari. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar berniat untuk menyuruh orang-orang salat berjamaah di masjid, kemudian memerintahkan seorang untuk menjadi imam, lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah orang-orang yang para laki-lakinya tidak menghadiri sholat jamaah, lalu akan aku bakar rumahnya. Ya, ini ancaman Rasulullah SAW kepada para laki-laki yang tidak mau menghadiri sholat jamaah tanpa ada alasan syar'i. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 7224 dan Imam Muslim nomor 651. Inilah beberapa tanda-tanda munafik dari beberapa kitab, dan kalau ditambah lagi kitabnya tambah banyak tandanya. Ya. Mungkin ada diskusi, ya, kami berikan waktu, silakan. Silakan Bapak Ibu.